izin Dikdasmen nomor 464/D-DS-KR-2018 tahun 2018, di mana terdiri dari 3 muatan ya. Yang pertama yaitu muatan nasional, kemudian yang kedua muatan kewilayahan, dan yang ketiga muatan peminatan atau kejuruan. Nah, untuk muatan nasional itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat yaitu matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian yang kedua yaitu muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan itu terdiri dari seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu muatan peminatan kejuruan, di mana terdiri dari C1, C2 dan C3. C1 itu dasar bidang keahlian, yang keduanya yaitu dasar program keahlian, yang ketiganya. Kemudian sistem penilaian di SMK Plus Pertiwi Sukamulya itu ada 3. Yang pertama yaitu pekan ulangan harian. Pekan ulangan harian dilaksanakan 1 bulan sekali atau akhir subtema. Kemudian penilaian tengah semester dilaksanakan 3 bulan sekali. Kemudian penilaian akhir semester atau PAS dilaksanakan karena sekarang ada wabah COVID-19, jadi pembelajarannya itu menggunakan daring ya untuk 1 semester sekarang. Nah, pembelajaran daring itu apa sih? Nah, pembelajaran daring itu dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Nah, jadi pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Aplikasi pembelajarannya seperti WhatsApp, Google Hangout, kemudian YouTube, Zoom, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembelajaran luring. Pembelajaran luring adalah kepanjangan dari luar jaringan, adalah kata offline atau lawan dari daring. Nah, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang tidak sama sekali tidak dalam kondisi terhubung internet. Nah, jadwal pembelajaran 1 hari itu kalian hanya mempelajari 3-4 mata pelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan share setelah video yang ini. Ibu akan menyampaikan cara belajar yang efektif. Nah, setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan ya, dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Sejak kita belajar makan, berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar. Belajar memang memiliki arti yang luas, namun kata belajar sering diartikan dengan kewajiban seseorang anak di sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Nah, sayangnya meskipun belajar sebenarnya kita lakukan sehari-hari, namun banyak yang beranggapan bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mereka beranggapan menganggap belajar sebagai tidak. Nah, meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih beranggapan bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal anggapan ini justru membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan efektif. Oleh karena itu, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara belajar yang efektif menurut psikologi ya. Yang pertama yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi, rasa kebutuhan untuk belajar kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan itu akan membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, tetapi rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar
akan membuat kita menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini tidak membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu dan tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari itu akan mudah terserap. Kemudian yang kedua yaitu belajar dimanapun kita suka ya. Jadi memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita merasa senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik sehingga itu pun dapat menyenangkan dan efektif. Yang ketiga yaitu cicil pelajaran sedikit kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan efektif. Oleh karena itu, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara belajar yang efektif menurut psikologi ya. Yang pertama yaitu belajar, rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi rasa kebutuhan untuk belajar kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini tidak membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu dan tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari itu akan mudah terserap. Kemudian yang kedua yaitu belajar dimanapun kita suka ya. Jadi memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita merasa senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik sehingga itu pun dapat menyenangkan dan efektif. Yang ketiga yaitu cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya kalian mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, maka dari itu ada baiknya kita belajar setiap hari, misalnya mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai kalian belajarnya itu nanti nunggu kalau mau ulangan ya, mau ulangan pekan ulangan, mau PTS atau mau pas. Itu dicicil sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat yaitu bagi waktu untuk belajar. Jadi alangkah baiknya kalian membuat jadwal di rumah ya. Jadi setelah pulang sekolah itu kalian istirahat, kalau malam itu kalian sempatkan waktu untuk belajar. Nah, yang kelima yaitu setiap orang memang memiliki style belajar yang berbeda-beda. Ada orang yang belajar sendiri di tempat sepi, namun juga ada yang belajar di tempat keramaian. Jika kalian belum mengetahui cara belajar yang efektif menurut kalian, tidak ada salahnya kalian untuk mencoba untuk berdiskusi dengan teman dan saling menukar pikiran dan materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara yang lebih efektif. Kemudian yang keenam yaitu cari cara-cara yang membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih fokus dengan diiringi musik, maka silakan jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Cara ini lebih efektif. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pahami, jangan sampai menghafalkan. Sistem belajar mengajar saat ini lebih memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Sekedar menghafalkan pelajaran akan efektif untuk ujian atau jangka pendek ya, tapi dalam jangka panjang itu perlu pemahaman. Nah, kemudian oleh karena itu alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya untuk menghafalkan. Dengan memahami ilmu tersebut, selanjutnya Ibu akan menyampaikan cara belajar yang efektif. Nah, setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan ya, dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Sejak kita belajar makan, berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan
sekitar. Belajar memang memiliki arti yang luas, namun kata belajar sering diartikan dengan kewajiban seseorang anak di sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah formal. Nah, sayangnya meskipun belajar sebenarnya kita lakukan sehari-hari, namun banyak yang beranggapan bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Mereka beranggapan menganggap belajar sebagai tidak. Nah, meskipun belajar sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih beranggapan bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal anggapan ini justru membuat pembelajaran membuat kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan dan efektif. Oleh karena itu, Ibu akan menyampaikan bagaimana cara belajar yang efektif menurut psikologi ya. Yang pertama yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Jadi, rasa kebutuhan untuk belajar kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan itu akan membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, tetapi rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini tidak membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu dan tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari itu akan mudah terserap. Kemudian yang kedua yaitu belajar dimanapun kita suka ya. Jadi memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita merasa senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik sehingga itu pun dapat menyenangkan dan efektif. Yang ketiga yaitu cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya kalian mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, maka dari itu ada baiknya kita belajar setiap hari, misalnya mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai kalian belajarnya itu nanti nunggu kalau mau ulangan ya, mau ulangan pekan ulangan, mau PTS atau mau PAS. Jadi ulangannya itu dicicil sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat yaitu bagi waktu untuk belajar. Jadi alangkah baiknya kalian membuat jadwal di rumah ya. Jadi setelah pulang sekolah itu kalian istirahat, kalau malam itu kalian sempatkan waktu untuk belajar. Kemudian yang kelima yaitu berdiskusi. Setiap orang memilih style belajar yang berbeda-beda. Ada orang yang menyukai belajar di tempat yang sepi. Ada orang yang memilih belajar berkelompok. Nah, jika kalian masih belum mengetahui style belajar Anda, yang kelima yaitu setiap orang memang memiliki style belajar yang berbeda-beda. Ada orang yang belajar sendiri di tempat sepi, namun juga ada yang belajar di tempat keramaian. Jika kalian belum mengetahui cara belajar yang efektif menurut kalian, tidak ada salahnya kalian untuk mencoba untuk berdiskusi dengan teman dan saling menukar pikiran dan materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara yang lebih efektif. Kemudian yang keenam yaitu cari cara-cara yang membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih fokus dengan diiringi musik, maka silakan jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Cara ini lebih efektif
Cara ini lebih efektif jika sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan untuk menghafal pelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu pahami, jangan hanya menghafalkan. Jadi sistem belajar mengajar saat ini lebih memfokuskan pada hafalan saja, bukan hanya pemahaman siswa. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau jangka pendek, sedangkan pemahaman atau dilafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pahami, jangan sampai menghafalkan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pahami, jangan sampai menghafalkan. Sistem belajar mengajar saat ini lebih memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Sekedar menghafalkan pelajaran akan efektif untuk ujian atau jangka pendek ya, tapi dalam jangka panjang itu perlu pemahaman. Nah, kemudian oleh karena itu alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya untuk menghafalkan. Dengan memahami ilmu tersebut, ilmu akan membekas dalam ingatan kita dan kembali muncul ilmu tersebut dalam ingatan kita pada saat kita butuhkan. Nah, yang ketujuh yaitu pahami, jangan hanya menghafalkan. Kalau sistem saat pembelajaran menghafalkan itu akan yang ketujuh yaitu jangan malu bertanya. Yang kesembilan, coba terus meski gagal. Nah, apabila kalian kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada benar ya, tidak ada belajar yang benar jika melalui tanpa kegagalan. Kemudian yang ketujuh yaitu pahami, jangan hanya menghafalkan. Jadi kalau menghafalkan nanti cepat lupa ya, tapi kalau memahami jangka panjang ingatnya ya. Kemudian yang kedelapan, jangan malu bertanya. Kemudian yang kesembilannya, coba terus meski gagal. Jadi kegagalan adalah kunci kesuksesan, ada peribahasa yang begitu. Jadi kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Kegagalan dianggap sebagai cara yang efektif untuk kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pelajaran. Kemudian yang ke-10, sukai mata pelajaran. Jadi menyukai mata pelajaran yang sedang dipelajari sangat mempengaruhi terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar. Yang ke-11 yaitu manfaatkan fasilitas yang tersedia. Yang ke-12-nya mereview atau peta materi ya. Kemudian yang ke-13 beri kesimpulan. Yang ke-14 coba latihan soal. Kemudian yang ke-15 yaitu berdoa. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.